Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ibu dan Bapak kami hormati Ibu Menteri Keuangan dan para Dirjen dan teman-teman dari Kementerian Keuangan dan Pan RB dan teman-teman media seluruh Indonesia. Memang hari ini Bapak Presiden meminta supaya kami bersama Menteri Keuangan ini mengumumkan lebih cepat terkait dengan THR dan gaji 13. 1,7 juta honorer otomatis diangkat jadi ASN di tahun 2024. Pemerintah melalui Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pan RB, beserta Komisi 2 DPR RI, sepakat untuk mengangkat seluruh tenaga honorer di pemerintah menjadi ASN pada tahun 2024. Estimasi total tenaga non-ASN yang masih ada saat ini sekitar 1,7 juta orang. Kepastian itu diungkapkan Mempan RB, Abdullah Azwar Anas, seusai melakukan rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Rabu, 17 Januari 2024. Menurut perhitungan Kementerian Pan RB, total tenaga honorer yang ada di data Badan Kepegawaian Negara, BKN, per 2022, sebanyak 2.355.092 orang. Jadi, kesepakatan pemerintah dengan DPR adalah 2,3 juta honorer yang ada di database BKN. Ini yang kita selesaikan, ujar Anas. Adapun dari beberapa gelara seleksi CASN, ada sebanyak 570.054 tenaga non-ASN yang sudah terangkat jadi P3K. Sehingga, masih tersisa sekitar 1,7 juta tenaga honorer di tahun 2023 ini. Anas mengatakan, dari perekrutan CASN 2023, terdata masih ada sebanyak 133.564 honorer yang gagal lulus seleksi P3K. Oleh karenanya, pemerintah juga menambahkan alokasi formasi P3K pada gelaran CASN tahun 2024. Kan ada kurang lebih 100 ribuan juga yang belum diterima. Oleh karenanya, tadi, formasi P3K di CASN 2024, jumlahnya 1,7 juta. Mestinya 1,6 juta. Karena ada sisa 100 ribu, yang kemarin belum masuk di dalam formasi itu, terangnya. Lebih lanjut, Anas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024. Kalau mereka tidak diangkat, otomatis ke P3K paruh waktu, mereka harus di PHK semua, karena aturannya kan harus P3K, ungkapnya. Kendati begitu, ia memastikan, seluruh tenaga honorer nantinya akan otomatis berstatus jadi P3K. Namun, statusnya belum tentu, semua akan jadi P3K penuh waktu, tergantung kemampuan anggaran instansi atau pemerintah daerah bersangkutan. Tapi tetap harus ikut seleksi sebagai bagian awal. Tapi nanti tidak berdasarkan passing grade, berdasarkan ranking. Kenapa di ranking? Kan daerah enggak punya uang semuanya. Ada honorer, misalnya 1.500 orang, Pemda punya duit berapa ini, kan enggak semua punya uang, bebernya. Tapi status mereka, otomatis sudah P3K nanti. Karena kalau enggak, harus diberhentikan. Karena mereka akan punya nomor induk kepegawaian, pungkas Anas. Sekedar diketahui, pemerintah membuka seleksi calon aparatur sipil negara CASN dalam bentuk CPNS tahun 2024 dan P3K untuk sekitar 2,3 juta formasi. Secara jadwal, proses pembukaannya akan dimulai pada pertengahan Maret 2024 mendatang. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, rekrutmen CPNS 2024 dan sekolah kedinasan, rencananya akan dibuka sebanyak 3 periode. Pertama, akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS, dan sekolah dinas,
yang akan dimulai pada minggu ketiga, bulan Maret 2024, jelas Haryomo dalam sesi Raker Komisi 2 DPR RI, Rabu, 17 Januari 2024. Sementara, untuk seleksi kompetensi dasar, SKD, CPNS, dan seleksi kedinasan, bakal dimulai pada pekan keempat bulan Mei. Setelah seleksi kompetensi dasar, akan dilakukan seleksi kompetensi bidang di hari Minggu, tanggal 1 hingga 4 Juli. Sehingga, pengumuman periode pertama dilaksanakan Minggu ketiga bulan Agustus 2024, terang Haryomo. Selanjutnya, periode kedua seleksi CASN 2024, rencananya akan dilakukan pengumuman dan seleksi administrasi untuk CPNS dan P3K pada pekan kedua bulan Juli. Untuk seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi teknis bagi P3K. Periode kedua ini akan dimulai minggu pertama bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September, imbuhnya. Setelah itu, akan dilakukan seleksi kompetensi bidang, SKB, bagi peserta CPNS periode 2, di pekan kedua bulan September, hingga pekan ketiga Oktober. Sehingga pengolahan dan pengumuman hasil seleksi periode 2, dilaksanakan pekan 2 November 2024. Sedangkan periode 3, akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi bagi CPNS dan P3K mulai pekan keempat bulan Agustus. Lalu, SKD CPNS dan SKT bagi P3K periode 3 akan dimulai pekan keempat Oktober sampai pekan ketiga November. Setelah SKD, akan dilakukan seleksi kompetensi bidang bagi peserta CPNS periode 3 di minggu keempat bulan November sampai dengan minggu ketiga bulan Desember. Sehingga, pengolahan dan pengumuman seleksi periode 3 dilakukan pada minggu ketiga bulan Januari 2020.